Selamat Soki, apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat, kaya, oke, Soki. Oke, kembali bersama dengan kita, bersama Michael. Nih sebelah Michael ada Pak Dr. Yohanes ya. Selamat datang Pak, selamat sore di sini ya. Selamat Soki bukan sore ya. Kembali kita ini ketemu untuk sharing dengan Bapak Ibu semua. Nah, seperti yang sebelumnya sudah Michael sampaikan, mulai bulan Agustus ya, bulan ini kita buat sebuah rubrik, bisa dikatakan kolom, kita namakan Let's Talk About Health, seperti yang kita sudah lakukan sesi pertama tentang diabetes mellitus gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum sempat menyimaknya, bisa tinggal dicek di Facebook page Soki Indonesia, atau kalau yang mana ini Soki page-nya atau Facebooknya yang mana, silakan hubungi ke kantor pelayanan terdekat. Oke. Nah, hari ini topiknya kita bicara tentang Cimesin. Nah, Cimesin ini seperti Bapak Ibu keluarga Soki yang sudah lama bergabung di sini sudah tahu bahwa ini primadonanya Soki Indonesia, dan saya yakin, Michael yakin, ini Pak Yohanes juga meskipun baru sekarang itu juga yakin bahwa Cimesin itu bermanfaat untuk kita semua, dan sudah berbagi, sudah pakai sendiri. Nah, tapi apakah kita tahu bahwa Cimesin itu ternyata sudah pernah dilakukan uji klinis? Ya, itulah yang topik akan kita bahas hari ini, yaitu Cimesin dan uji klinis khususnya terhadap masalah yang disebut lymphedema, Pak ya. Lymphedema. Nah, seperti apa penjelasannya, mungkin kita ambil waktu sekarang, kita mulai dari ini dulu Pak. Untuk apa sih uji klinis gitu ya Pak ya? Dan kenapa kalau alat ini kalau dilakukan uji klinis sama tidak, bagaimana perbedaannya? Bisa Bapak sampaikan? Jadi kalau misalnya nih suatu pabrik obat, dia mau launching, dia mau keluarin produk obat, itu harus dilakukan yang namanya uji klinis. Jadi kalau pada uji klinis, kalau pada obat-obatan makan waktu cukup panjang dan cukup lama. Nah, uji klinis ini ditujukan adalah untuk membuktikan apakah suatu produk kesehatan ini memang ada hasilnya, memang berguna buat orang normal, orang sehat ya, dan untuk orang sakit. Nah, jadi harus diawasi oleh institusi yang terpercaya juga, dan hasilnya pun juga dipublikasi. Hasilnya pun ditunjukkan sifatnya kepada jurnal-jurnal yang sifatnya internasional. Nah, salah satu dari keunggulan dari Cimesin yang Sunankon ini pernah dilakukan uji klinis sekitar di tahun 2000 oleh Profesor Neil dari Universitas Findler di Adelaide, Australia. Berarti di Australia Pak ya dilakukannya ya? Iya. Dan ini independen Pak ya, bukan karena Sinten yang memproduksi, tapi istilahnya ini ya, khusus untuk kepentingan akademis gitu Pak ya? Iya. Oke. Nah, kemudian di sini tadi kita kan bicara lymphedema ya. Nah, sebetulnya kenapa sih Profesor Neil Findler ini menelitinya dengan topik lymphedema, atau apa itu lymphedema? Mungkin Bapak bisa terangkan dulu. Jadi yang disebut lymphedema di dalam hal ini, penelitian itu adalah mengenai pembengkakan kaki yang disebabkan yang namanya lymphedema yang sekunder. Nah, jadi lymphedema itu sendiri ada yang namanya lymphedema yang primer, ada yang sekunder, yaitu lymphedema sendiri itu adalah pembengkakan kaki yang disebabkan karena adanya kerusakan ataupun kegagalan dalam sistem limfatik. Nah, kalau yang primer itu kerusakannya itu terjadi langsung dari si saluran limfatiknya. Nah, yang primer itu biasanya itu cacat bawaan ya, misalnya dari lahir itu udah ada kondisinya. Nah, sedangkan yang diselidikinya ini adalah yang sekunder. Yang disebut sekunder artinya disebabkan karena kejadian lain. Nah, jadi biasanya pada pasien-pasien ini yang dipelajari oleh si Profesor Neil ini adalah pasien-pasien misalnya dengan kanker, bisa juga dengan kanker juga yang letaknya di perut, atau pada wanita yang mengalami pengangkatan rahim, terus juga pada pasien yang kecelakaan, jadi karena yang misalnya tabrakan gitu, karena kerusakan terjadi di kaki, nah itu terjadi kerusakan di sistem limfatiknya. Nah, ini yang dipelajari oleh si Profesor Neil. Kemudian kan tadi Bapak singgung sistem limfatik.
Mungkin banyak dari kita juga belum paham sistem limfatik di dalam tubuh itu berhubungan sama apa saja nih Pak. Mungkin bisa diterangkan juga. Ya, jadi kalau bisa dilihat ya di gambar ini ya. Kalau kita perhatikan di gambar ini ada yang gambarnya merah, biru, ada juga yang hijau nih. Nah, yang dipelajari itu adalah sebenarnya ada dua, yaitu jadi ketika di dalam tubuh kita itu ada dua sistem yang bertanggung jawab terutama untuk mengalirkan cairan. Cairan dalam hal ini yaitu yang terutama adalah darah. Yang pertama ada yang namanya sistem sirkulasi yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi ketika darah itu mengalir, itu dia dari jantung kemudian dia mengalir melalui pembuluh darah arteri, kemudian sampai ke kapiler, sampai yang bagian yang kecil, yang bagian bawah itu, kemudian cairan yang di dalam itu, di mana si darah itu, dia akan mengeluarkan zat-zat gizi, enzim, hormon, itu semua masuk ke dalam sel. Ya. Nah, kalau udah masuk ke dalam sel, otomatis ya ada bagian yang harus dibuang, harus dikembalikan lagi. Nah, di sini sekitar 10% cairan yang tadi di dalam sel itu akan dikembalikan melalui sistem yang namanya sistem limfatik yang warna hijau. Sebelah berarti dia berdampingan Pak ya kalau ya, dilihat di gambar jadi bisa itu. dibilang dia ini jalannya sendiri berdampingan itu bersama-sama yang pembuluh darah yang balik, pembuluh yang warnanya biru ini, pembuluh vena darah ya. vena. Nah, bisa dibilang dia berjalan bisa berdampingan. Nah, Oke. Jadi bicara berdampingan dan bicara sirkulasi juga Pak ya. Nah, ini faktornya kalau ini sistem terganggu, tadi Bapak bilang berarti odem sekunder itu ya. Kalau ada gangguan pada kelancaran dari sistem ini, betul. Jadi si sistem limfatik ini dia selain bertanggung jawab mengembalikan yang cairan tadi, mengembalikan si cairan balik lagi sampai ke peredaran darah, balik lagi sampai ke pembuluh vena, dia juga punya satu tanggung jawab lagi. Jadi dia terutama tanggung jawab terhadap yang namanya sistem imunitas, sistem pertahanan tubuh. Jadi di dalam si sistem limfatik itu sendiri, sebagian besar memang dia memproduksi dari yang namanya limfosit. Limfosit itu sendiri adalah bagian dari sel darah putih yang bertanggung jawab untuk sistem imunitas tubuh, untuk pertahanan diri terhadap bakteri maupun virus gitu. Oh, berarti penting juga ya karena berhubungan dengan imunitas tadi Pak ya. Iya. Nah, kemudian kalau karena ini kan yang terlihat langsung di luarnya itu kan tadi Bapak bilang pembengkakan kaki Pak ya. Nah, buat sebagian dari kita mungkin ini cuma bengkak saja, kita abaikan, disepelekan gitu Pak. Kalau dibiarkan itu memang pengaruhnya kemana ini? Ya. Jadi harus tahu ya, pada sistem limfatik itu salurannya punya katup, dan katupnya ini sifatnya satu arah berjalannya. Nah, kalau terjadi kerusakan di bagian salurannya, di bagian sistem limfatiknya, misalnya kerusakan di katup ataupun dindingnya yang rusak, itu cairan akan berbalik turun. Nah, kalau dia balik turun dia akan ngumpul. Dalam hal ini pada kasus-kasus yang ini yang dipelajarin adalah terjadi penumpukan cairannya itu di bagian kaki. Jadi ketika terjadi penumpukan cairan di dalam kaki, itu cairan itu sendiri mengandung protein. Nah, protein yang tertumpuk ini bisa dapat mengarahkan ke keadaan infeksi pada bagian kaki. Nah, itu yang pertama. Kalau penumpukan cairan dibiarkan bisa jadi infeksi, makanya tidak boleh dianggap enteng Pak ya? Iya, betul. Oke, selain tadi infeksi, terus mungkin bisa mengarah kemana lagi? Nah, kalau dia selain terjadinya peningkatan protein juga mengarah ke infeksi, ternyata bisa juga terjadi yang namanya proses peradangan di bagian kaki. Nah, proses peradangan ini yang lama-kelamaan itu bisa menyebabkan yang kita bilangnya itu fibrosis. Fibrosis? Apa itu fibrosis? Fibrosis itu sendiri kalau kita bilangnya secara awam mungkin jaringan ikat atau jaringan parut. Nah, mungkin ya ibu-ibu ada kalau pernah lihat ya, ini gambarnya bisa dilihat di gambar ini, misalnya ada yang kita sebut itu sebagai keloid. Nah, keloid itu kalau pada kondisi normal itu tidak ada, tetapi kalau pada terjadi reaksi berlebihan dari kulit itu bisa terjadi pertumbuhan dari si kulit itu menjadi yang kita sebut tuh keloid. Gitu. Jadi jaringan itu secara otomatis akan membentuk
jaringan parut atau jaringan ikat kalau terjadi peradangan yang berulang-ulang di tempat itu. Jadi bukan hanya terjadi di kulit aja, nih contoh yang paling gampang sih di kulit. Bisa juga terjadi di tempat lain, bisa juga di paru ataupun di hati. Nah, itu nanti terjadi gangguan karena jaringan yang harusnya itu sembuh, dia malahan menjadi padat, menjadi istilah kata tuh kayak terikat, jaringan ikat menjadi jaringan parut. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi kan Bapak bilang jaringan ikat jadi harusnya ini jaringan normal tapi padat numpuk, berarti kan nggak bagus Pak ya, jadi berlebihan. Nah, kalau kembali ke tadi pada kaki Pak ya, nah itu dibiarkan itu bengkak-bengkak itu apa jadi tebal kakinya atau terus reaksi sakit atau gimana Pak? Betul. Jadi adanya fibrosis itu sendiri justru akan makin memperarah si aliran limfatiknya. Jadi gejalanya macam-macam, bisa pasiennya merasa gerakannya berkurang, kakinya rasa berat, sakit, kayak rasa ketusuk-tusuk misalnya di telapak kaki, panas, bisa juga kulitnya sendiri juga bisa berubah, jadi bisa kering, kadang-kadang ngeluhnya bersisik atau bisa juga pecah-pecah. Jadi kondisinya itu yang pasti akan berbeda dengan yang normal. Nah, Pak Yohanes, kalau suka ada benjolan itu Pak di leher, kalau ibu mungkin di bawah sini orang bilang kelenjar. Nah, apakah itu sama ini yang dengan Bapak terangkan tadi odem sekunder ini? Betul. Jadi memang kalau kita orang awam itu bilangnya tuh sekelan. Sekelan. Jadi sekelan tuh kadang-kadang ya timbul karena suatu proses infeksi, itu macam-macam. Biasa timbulnya tuh kadang-kadang di dekat paha ya, dekat selangkangan itu yang sering muncul, terus di ketiak, terus juga di leher. Nah, itu bisa saja bagian dari si kelenjar getah bening, bagian dari sistem limfatik. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan itu bisa jadi itu jaringan lain, gitu. Jadi salah satu memang kalau terjadi infeksi ya di tubuh itu kan dia berusaha melawan tubuhnya. Nah, salah satu gejalanya yaitu benjolan, bengkak itu terus benjolan. Kadang-kadang di anak kecil kalau ditekan sakit gitu Pak ya? Iya, tapi sekali lagi harus ditekankan bahwa benjolan itu bisa berasal dari sistem limfatik, tetapi juga bisa juga dari jaringan lain. Jadi memang harus dicek lebih lanjut.